Di atas gunung itu kecil-kecil, sewaktu masuk saudara-saudara kita dari Nias, dia masih di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sore ini kita bertemu dengan channel kesayangan kita, yaitu Jejak Bang Mas, di mana saat ini kita bersama ayahanda kita ini, kita akan mengangkat sejarah. Ini tempat kami berdiri di sini sama orang tua kami ini adalah disebut dulunya adalah Kampung Cino. Nah, atau bahasa Indonesia adalah Kampung Cina. Jadi seperti apa nanti sejarahnya, termasuk nanti kita akan mengungkap kembali fakta, yaitu tentang sejarah Lorong Tauhau. Ayo tonton video ini sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe. Baik kawan-kawan, sahabat Jejak Bang Mas, di mana kita saat ini adalah di Desa Sukajaya, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu. Nah, tepatnya kita berdiri di sini adalah merupakan tempat bersejarah, di mana ini adalah merupakan salah satu kampung Cino ataupun kampung Cina pada waktu zaman dulu. Baik, mohon juga disampaikan kepada kita, apa betul ini dulunya ini adalah kampung Cina? Betul. Nah, sejarahnya seperti apa kira-kira? Nah, sejarahnya karena dulu yang menginap di sini waktu itu orang Cina. Jadi dia buka kebunannya di sini, maka digelari kebun Cina. Oh, nah, begitu. ini semua di sini kebunannya waktu itu. Jadi sepanjang jalan ini adalah kampung Cina. Memang separuh jalan ini. Separuh jalan ini. Yang separuh ke sana masyarakat, dan dulu yang ujung yang terakhir di sana sampai di Pertamina itu artinya yang pemiliknya adalah Belanda. Oh, berarti yang ke ujung, maka dinamakan ke ujung daerah sana itu berarti tidak sampai ke sana, ya? Tidak sampai ke sana. Berarti sudah milik Belanda. Nah, itu dulunya milik Belanda. Milik Belanda. Sekarang sudah dimiliki masyarakat kita. Oh iya, baik. Jadi diangkat ini namanya menjadi Dusun Langengit. Pada awalnya ini dulu tidak ada rumah sekolah, tidak ada rumah di sini. Dulunya. Setelah Cina berkebun, diambil alih oleh pemerintah kita di sini. Yang tokoh-tokoh masyarakat di Sinabang ini ada beberapa orang waktu itu dibagi-bagi, ada yang 20 meter satu orang, ada yang 30 meter. Pokoknya seluruh orang tokoh-tokoh lah di Sinabang. Berarti sekolah ini tidak ada dulu ya? Nah, jadi sesudah itu, dari situ terakhir karena mau membangun pada waktu itu pesantren di sini direncanakan, nah, maka sebagian yang pemilik itu sudah menjual pada satu panitia. Nama panitia saya pun sudah lupa. Kemudian dan sebagian orangnya, kalau saya ingat-ingat masih tahu nanti. Tapi karena saya sudah pelupa, tidak bisa saya sampaikan pada saat ini, nanti saya ingatkan. Nah, kemudian setelah itu timbul perencanaan pemerintah terakhir, di sini dibangunnya rumah sekolah SMP. Oh, yang sekarang ini? Yang sekarang ini. Ini ya? SMP. SMP. Pada tahun berapa itu kira-kira? Masih ingat? SMP 5 ini ya? Ya. Dibangun SMP. Terus? Jadi dari SMP sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebelah ujung sana memang sudah milik masyarakat dari dulu. Dari dulu. Yang paling ujung itu dulu kebun Aramsen namanya, yang punyanya Belanda. Oh, Aramsen ini Belanda, orang Belanda. Kebun Aramsen. Aramsen. Di mana letak kebun Aramsen itu? Jauh dari sini? Di Pertamina sana. Pokoknya bagian Pertamina, ujung Pertamina.
Nah, jadi karena orang itu bukan warga negara, orang itu kembali, itu harta kembali kepada pemerintah. Pemerintah sudah diberikan kepada masyarakat yang di sini. Artinya pada waktu itu karena orang itu sudah lari dari sini atau sudah pulang ke negaranya, pemerintah ini membagi-bagi kepada masyarakat yang tokoh-tokoh juga di sini supaya ini bisa jadi bukan menjadi hutan. Karena dulu itu pada tahun 55 di ujung Haram Tentu hutan dianggap. Oh, di ada ujung batang Haram kelapa Tentu. satu-satu. Berarti ceritanya ini sejarahnya pernah duduk Belanda di sini? Pernah di pulau kita ini pernah masuk Belanda. Oh, pernah masuk Belanda. Udah masuk Belanda. Kalau begitu sebelum artinya Jepang udah duluan masuk Belanda. oh, sudah duluan masuk Belanda. Nah, baru masuk Jepang. Baru masuk Jepang. Berarti daerah ini pernah dikuasai oleh Belanda Dulu. Nah, Termasuk daerah Pulau Panjang. daerah Pulau Panjang. Baik. Ini sebagai sejarah menurut cerita yang saya dengar dari orang-orang tua. Saya pun tidak melihat orang Belandanya, Iya. tapi cerita begitu. Nah, kemudian pada saat ini sudah digelar ini, jalan ini, Jalan Langit, Lorong Langit. Lorong Langit. Pada waktu itu, tahun 75 di sini, rumah hanya 3. Tahun 75. Nah, jadi waktu tahun hampir 80-an lah, tidak salah saya, sekitar 77, ada satu toko di Sukajaya ini, udah lupa saya pula namanya, nanti saya ingat. Jadi dia diangkat menjadi RK Jasad namanya, si Jasad namanya. Oh iya. Orang dari kantor hakim, dia kerja di kehakiman. Kebetulan di kampung ini diangkat dia menjadi apa namanya? Kalau sekarang ini kalau dulu RK namanya. RK. RK namanya. Grup apa? RK Jasad. RK Jasad. Ada waktu itu mulailah orang kita dari Nias ini masuk di sini satu-satu. Dalam sikapnya meminjam, memakai sementara tanah itu. Pada waktu itu. Yang daerah yang banyak orang itu. Sebalik rumah sekolah ini. Diberikanlah untuk dipakai. Karena kebaikan orang itu masing-masing, sehingga yang pemilik tanah dijuallah tanah itu sedikit-sedikit sama orang ini masing-masing. Bagi yang disayangi. Yang 5 meter, yang 10 meter, begitu-begitulah. Jadi sehingga pendek cerita, pada waktu itu kehebatan Sukajaya ini sekeras apapun bisa diterima. Rumahnya di atas gunung itu kecil-kecil. Sewaktu masuk saudara-saudara kita dari Nias, dia masih di situ. Pada sekarang ini dia sudah meninggal, tinggal rumah anaknya ini. Rumah yang besar ini rumah anaknya. Oh begitu. Berarti di daerah ini, sebelah ini? Ya ini. Tapi ini rumah orang ya? Rumah anaknya, rumah anak Konang. Ini? Ya. Oh ini? Ya, dia sudah meninggal kan. Oh begitu. Yang ini ya? Iya, yang besar ini. Yang besar ini? Rumah anaknya ini. Rumah anaknya? Karena dapat dibangun ini dulu, karena ini semua sampai ke tepi laut. Milik mereka ini. Iya. Beradik kakak, dijual-jual orang ini, sehingga dapatlah juta-jutaan uang. Sehingga dibangunlah rumahnya di sini. Berarti sejarahnya, berarti orang kita, saudara kita dari Nias, membagikan tanah-tanah ini perkeping-perkeping ya? Iya. Sehingga terjadilah kampung seperti ini ya? Terjadi kampung. Terjadi kampung. Dan dulu semua yang memakai di sini, pinjam ini, minta izin sama Konang ini, sama adik Konang, Sarip, tanah rumahnya. Oh. Sarip ini pun sudah meninggal dia. Oh begitu.
Anaknya anak dari sini, ada satu laki-laki udah pergi merantau. Entah di mana dia sekarang. Baik kawan-kawan, di mana tempat berdirinya orang tua kita ini adalah tempat batasan di mana Belanda berkuasa pada waktu itu, kawan-kawan. Nah, jadi sampai ke ujung sana ini dikuasai oleh Belanda pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu bahwasanya berarti ini merupakan salah satu bukti sejarah di mana di Kabupaten Simelu pernah ada Belanda. Di mana tempatnya dulu pernah ada di sini. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Jadi ini dulunya hutan rimba. Hah? Hutan rimba dulunya. Ada? Hutan rimba dulunya di sini. Dulunya waktu dikuasai orang itu ada tanaman dulunya. Oh, ada tanaman. Entah beberapa batang aja lah kan. Itu sebagai kebutuhan pada waktu itu, tapi sekarang sudah mati. Karena sedangkan beralih kepada masyarakat sejak dari tahun 55 lebih kurang begitu. Oh begitu. Jadi tahun 55 sudah beralih ke masyarakat. Berarti tanah semuanya ini. Sehingga dapatlah perkampungan di sini. Dapat perkampungan. Oh baik. Baik, kalau seperti itu kita tadi sempat lupa. Kita kan sedang berada di daerah Desa Sukajaya ini, di Dusun Langit. Lalu ada di dalam Desa Sukajaya itu namanya Lorong Tauhau. Apakah memang ada batang rasa pada waktu itu di daerah kita itu atau seperti apa? Sebetulnya pada waktu membeli namanya itu tidak ada batang rasa di situ. Cuma karena Sukajaya ini orangnya dulu keras. Oh keras. Keras. Jadi maka karena keras dianggap dia berpikir kejam bisa kita bilang, maka digelari Tauhau karena Tauhau ini rasa. Iya. Pada waktu itu sepakat kami ada beberapa orang sehingga kami laporkan sama Jasad, dibikin nama lorong itu Lorong Tauhau. Oh begitu, berarti semasa ayahanda. Iya, semasa membangun masjid itu. Oh begitu. Dulu belum ada namanya. Berarti bukan berarti ada rasa di situ? Bukan, tidak ada rasa. Itu masih baru. Iya dulu. Ya, keras semua. Dulu. Tapi alhamdulillah untuk saat ini Insya mungkin Allah, yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Luar biasa. Ini. Iya. Jadi kalau sekarang kita bisa lihat sendiri kan, kita bisa saksikan. Mungkin jamaah yang paling terbanyak, termasuk salah satunya adalah salah satu Sukajaya. Sukajaya, luar biasa. Ya. Jadi baik kawan-kawan, setelah kita bercerita tadi tentang kilas balik di mana yaitu sejarah Kampung Cina yang ada di Desa Sukajaya, termasuk yaitu sejarah Lorong Tauhau dan sejarah di mana dulunya Belanda pernah duduk di sini. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, terus bergabung ya dengan channel kesayangan kita yaitu Jejak Bang Mas. Nanti akan kita liput kembali untuk part 2 dan 3 dan selanjutnya, yaitu terima kasih kami sampaikan sekali lagi. Kami doakan tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.